kita mencari kerja di Indonesia dengan di luar. Di Indonesia itu mereka biasanya HRD itu nanya lulusan mana gitu kan. Oh oke. Kalau di freelance mereka nggak peduli gitu kan. Yang penting kita punya skill, kita punya kemampuan speaknya bagus, portofolionya ada, kita pede untuk itu gitu. Kalau kita berbicara dengan portofolio dan menghasilkan uang saja itu habis di dunia. Tapi yang saya kagum itu ajakan dari Ustadz ngajak buat aplikasi Quran, KMT, Quran Memo, conversion tool ya KMT. Setelah itu kita kembangkan juga menjadi suatu aplikasi Quran Memo gitu kan. Itu Quran mungkin Memo, ya. Produk yang bangga buat saya karena nggak hanya dunia menghasilkan duit saja kan, tapi akhirat gitu bahwa skill saya di dunia programming itu bisa mungkin mudah-mudahan bisa terus melanjut sampai akhirat gitu. GSI Channel, cerdaskan akal, iman, dan amal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat GSI Channel yang mulia. Kita jumpa lagi di segmen Bincang Tokoh. Alhamdulillah, Sekolah Impian memang selalu Allah berkahi. Kali ini dengan dihadirkannya tamu yang luar biasa, saya respect dengan beliau. Namanya Ustadz Dimas Tekad Santoso. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ustadz Dimas ini teman lama. Ya, kita beberapa kali kerja bikin project. Yang saya ingat yang besar ya, Quran Memorization Tools, KMT. Itu dulu kita kerjakan dengan beberapa orang dan salah satunya adalah beliau. Yang kedua yang saya kagum dengan beliau tuh ini orang keren banget. Pertama dia programmer canggih, pengalamannya juga banyak. Nanti kita juga ngobrol tentang pengalaman beliau dalam freelancer. Tetapi seperti yang saya pastikan di podcast ini, tidak ada programmer ansih yang boleh hadir di SI. Tapi programmer atau praktisi IT yang dia punya concern terhadap dunia dakwah, concern terhadap Al-Quran, concern terhadap dunia pendidikan. Yang saya terkenang dengan beliau tuh gini, beliau gak mau ngantor, beliau gak mau kerja. Kenapa? Padahal banyak banget perusahaan yang butuh dia gitu. Artinya ini orang liquid gitu, mau kerja di mana aja insya Allah diterima gitu karena skillnya hebat. Tetapi beliau memilih kerja di rumah. Supaya apa? Supaya dekat dengan keluarga, supaya dekat sama istri, sama anak, dan supaya dekat dengan orang tua. Ini niat suci birrul walidain yang patut kita korek ya. Dan saya yakin teman-teman sahabat GSI Channel yang mulia bisa belajar banyak dari beliau. Ustadz Dimas, mohon ceritakan tentang portofolio antum. Saya dengar antum juga sebagai punggawa dari banyak, kalau saya sebut di sini pasti teman-teman tahu. Jumlah misalkan, kemudian apalagi WordPress misalkan ya. Nanti kita dengar sendiri dari beliau. Silakan Ustadz Dimas. Alhamdulillah, syukron Ustadz sudah diundang ke GSI Channel. Mudah-mudahan pengalaman saya bisa bermanfaat ya, share di podcast ini terutama untuk sahabat di Sekolah Impian ya. Jadi alhamdulillah mungkin Allah takdirkan kita bisa bertemu setelah berapa lama kita putus nyambung ya Ustadz ya. Alhamdulillah. 2010 kita punya proyek KMT, terus putus. Ternyata Ustadz bikin pondok juga di Bogor, nyambung lagi, putus lagi. Alhamdulillah. Putus sama corona, nyambung lagi. Kita mungkin sudah satu ruh mungkin kita bisa itu saja. Amin ya Rabb. Jadi kita memang satu visi dan misi ya Ustadz ya. Nggak hanya dakwah tapi juga senang di dunia IT, di programming dan sebagainya. Makanya kita meskipun kita berpisah, jarak dan waktu, tapi akhirnya Allah sambungkan lagi gitu kebersamaan hati kita. Bertaut lagi. Masya Allah ya. Alhamdulillah. Jadi kalau pengalaman saya di programming terutama dunia IT berawal tahun 2006. Karena memang dulu belum seramai sekarang. Kalau sekarang tuh banyak sekali orang yang ahli di IT. Mungkin salah satu pionir lah, bukan pionir juga tapi awal-awal ketika Indonesia itu kekurangan programmer. Ya mungkin angkatan itulah yang mulai tumbuh gitu kan, sampai boomingnya ya. Karena kita terkenal yang jago coding itu ya orang ITB gitu kan, lulusan informatika. Kalau berkaca lulusan SMK mana ada gitu kan. Apakah lulusan pondok gak ada gitu yang jago coding. Karena ya jago coding ya itu ITB gak ada lagi gitu kan. Waktu dulu gitu. Tapi sekarang alhamdulillah mulai ITB, ITS mungkin ya. Iya, ya pondok gak ada apalagi ya. Dia
sekolah-sekolah tinggi yang mungkin canggih-canggih lah, pintar-pintar gitu. Tapi tahun 2006 itu baru muncul banyak lulusan SMK. SMK yang canggih-canggih, yang keren-keren, yang akhirnya bisa mewarnai dunia programming lah di Indonesia. Terutama mereka mulai berani untuk mencari kesempatan di luar negeri saat gitu kan, freelance gitu. Oke. Jadi mereka mulai menawarkan diri sebagai freelancer dan pasarnya yang dibidik luar negeri. Luar negeri ya. Oke, lanjut. Dulu ada namanya getfreelancer.com. Nah, di sana sebelum Odes ya, kita menawarkan banyak sekali proyek-proyek terutama dari luar Indonesia, terutama di Eropa, Amerika. Ya kita coba menawarkan dengan harga yang mungkin awalnya harus bersaing dengan orang-orang India, karena India kan harganya tuh nggak kira-kira kan, banting harga gitu kan. Ya itu akhirnya kita berjuang di sana sampai saya kuliah. Ya tidak dari awal sana tidak mau bekerja di kantoran gitu karena sudah merasa nyaman. Beberapa kali dapat kantor yang full time, tapi sifat rebel itu tetap ada gitu kan. Pokoknya saya pengen kerja di rumah, bagaimana caranya menghasilkan uang di rumah gitu kan. Karena banyak sekali hal yang kita bisa garap, gak hanya di pekerjaan kan, kalau di rumah kan. Benar. Orang tua, dakwah dan sebagainya, lebih banyak manfaatnya begitu. Jadi beliau memandang bahwa tanpa mengecilkan karyawan, bahwa karyawan penting, betul ya. Tetapi beliau sudah mengenyam kehidupan karyawan dan kemudian beliau memandang bahwa akan lebih maksimal, akan lebih produktif kalau beliau di rumah. Nah, motivasinya itu yang saya kagum, yaitu birrul walidain ya. Mau mengurus keluarga, mau dekat dengan orang tua. Ketika itu ayah sakit ya? Sakit ya. Sakitnya stroke demikian parah ya? Ya sampai meninggal 2019. Ini yang memicu Ustadz Dimas untuk udah deh nggak usah kerja di luar, kerja di rumah aja karena ada orang tua sakit yang perlu diurus. Dan itu Masya Allah, saya yakin barokah kehidupan Ustadz Dimas itu juga salah satunya berasal dari situ. Ustadz, beberapa portofolio besar yang layak untuk disebut Ustadz? Kalau portofolio itu mungkin kebanyakan, sampai lupa karena sudah banyak gitu kan, karena yang bikin bangga ya. Kalau kita berbicara dengan portofolio dan menghasilkan uang saja itu habis di dunia. Tapi yang saya kagum itu ajakan dari Ustadz, ngajak buat aplikasi Quran, KMT, Quran Memo, Tool ya, KMT. Setelah itu kita kembangkan juga menjadi suatu aplikasi Quran Memo gitu kan. Quran itu mungkin Memo, ya? Produk yang bangga buat saya karena nggak hanya dunia menghasilkan duit saja kan, tapi akhirat gitu. Bahwa skill saya di dunia programming itu bisa mungkin mudah-mudahan bisa terus melanjut sampai akhirat gitu. Ya, Quran Memorization Tools adalah sebuah software yang kalau kan pertama tadinya ini disupport oleh perusahaan besar, publisher. Dan pimpinan perusahaannya ngomong saya bahwa KMT itu antum terlalu cepat bikin. Antum terlalu cepat bikin sesuatu yang belum masanya. Sehingga ya tidak berhasil ya. Jadi itu sebuah sistem untuk computerized untuk kita gunakan untuk menghafal Quran. Jadi kalau ada laboratorium bahasa, maka ini laboratorium tahfiz. Nah, KMT inilah yang kemudian bertransformasi menjadi Quran Memo dan sekarang free ya, ada fasilitas setoran ya, setoran online. Nah, kalau ada yang setoran itu buy tiket ya. Nanti coba teman-teman cek di quranmemo.id. Ya. Di quranmemo.id. Ustadz Dimas, oke. Tapi saya dengar Mas Dimas pernah di Joomla, pernah di WordPress, pernah kita pengen tahu tuh. Siap. Dulu sempat kerja di perusahaan Malaysia namanya Zoom Sosial ya, salah satu perusahaan Zoom Sosial. Create komponen, kalau dulu Joomla namanya komponen ya. Salah satu yang diperhitungkan di dunia perzumlaan CMS Jadi Joomla. content management system yang terkenal tuh WordPress. Dan antum pernah di WordPress juga? Pernah, ya. Pernah, dan kemudian salah satu kompetitor WordPress itu Joomla. Antum pernah di Joomla juga. Ya. Gimana tuh ceritanya? Jadi itu yang punya company orang Malaysia dulu ya. Karena saya memang gak mau kerja di kantorannya, cari aja kantor di luar gitu. Akhirnya dapatkan salah satu Joomla komponen yang buat Zoom komponen itu Zoom Sosial namanya kan. Berapa tahun mungkin 7 tahun kerja di sana. Setelah pindah-pindah owner dari orang Malaysia
ke orang, mas sempat ownernya orang Israel. Israel ya. Sempat tuh berapa lama tuh? Asli Yahudi itu. Masya Allah. Oke. Terus itu ya menarik ya, pengalaman menarik. Terus setelah itu dijual juga ke perusahaan Vietnam. Tapi saya tetap stay di sana gitu kan dengan beberapa owner. Jadi banyak pengalaman di sana bekerja dengan orang luar yang bukan hanya Malaysia atau orang Indonesia, tapi dengan karakter orang Polandia, orang Israel, orang Amerika. Alhamdulillah kita ngambil pengalaman di sana saat gitu. Bagaimana mereka memindsetkan mengenai dunia IT terutama ya bagaimana. Jadi kita banyak belajar di sana saat gitu. Oke. Sebentar, tadi antum ketemu programmer Vietnam, programmer Kanada, Amerika, Inggris. Berapa banyak yang Muslim? Ya Muslim ya Indonesia doang saat itu pun Indonesia kalau programmer kalau ngomong Muslim ya Muslim KTP mungkin bisa gitu. Oh, Masya Allah. Tuh teman-teman, ini tuntutan dari kaum muslimin untuk memahami teknologi. Ini dari pasar nih ya, dari lapangan saya tanya kan, Mas Dimas kerja sama tim banyak coder, programmer itu ada nggak yang Muslim? Beliau jawab ya cuma dari Indonesia. Ini loh tugas kita. Kita akan mewarnai teknologi dan kalau perlu kita mengislamkan teknologi itu heading, itu tujuan, itu orientasi kita dalam berteknologi. Kerja profesional tuh apa yang bisa teman-teman ini kan ada yang banyak banget pengen jadi freelancer. Santri-santri kita salah satu latihan mereka untuk memahami dunia kerja saya sarankan untuk jadi freelancer. Saya minta 3 nasihat. Gimana kita bisa dapat order? Pertama, cukup bahasa Inggris. Itu bahasa wajib. Inggris harus wajib. Bisa. Kalau tidak ya nanti susah kan kebanyakan ya sekarang banyak juga kan ChatGPT atau Translate tapi Inggris secara profesional itu harus kita pahami gitu. Meskipun kita jangan minder dengan grammar. Mereka nggak mengenai grammar gitu kan. Yang penting ngomong dia ngerti beres. Ya yang penting banyak ngomong dan kita show up skill kita memang layak diperhitungkan gitu. Jadi nggak perlu pakai TOEFL harus 600, 800 nggak ya? Nggak ada. Oke, teman-teman jangan ngeri ya. Kalau jadi freelancer memang butuh bahasa Inggris, tapi bahasa Inggris ala kadarnya aja. Yang penting bisa speech gitu ya. Yang penting bisa speaking. Nggak perlu juga mesti dapat TOEFL 800.000 nggak perlu. Yang kedua percaya diri. Karena kalau mungkin kita berbandingkan dengan kita mencari kerja di Indonesia dengan di luar. Di Indonesia itu mereka biasanya HRD itu nanya lulusan mana gitu kan. Oh oke. Kalau di freelance mereka nggak peduli gitu kan. Yang penting kita punya skill, kita punya kemampuan speaknya bagus, portofolionya ada, kita pede untuk itu gitu. Yang kedua, jadi portfolio, kepercayaan diri dan skill. Jadi ijazah S1, S2, S3 di dunia freelancer, di dunia nyari uang nih, di dunia lapangan kerja, industri itu makin tidak dihargai. Jadi teman-teman pertajam skill, perkuat kepercayaan diri, dan berani bersaing. Yang ketiga, Ustaz. Terus belajar, terus research. Karena perkembangan IT itu terus berkembang. Kalau jangan sampai kita tenggelam oleh teknologi yang baru gitu. Betul. Jadi yang ketiga, terus belajar karena dunia teknologi lari lebih cepat daripada kaki kita. Terus cari tahu apa yang baru, pelajari hal yang baru, industri teknologi bergerak cepat. Jangan sampai antum masih garap pakai bahasa lama padahal sekarang sudah minta lingo. Antum masih pakai jQuery padahal sekarang udah JSON istilahnya, udah lingo istilahnya, ya antum harus ngubah itu. Kalau antum ketinggalan, antum sulit dapat order. Gitu ya? Iya, betul. Ustadz Dimas bukan cuma seorang programmer. Beliau juga ustadz, berdakwah kemana-mana. Saya udah banyak dengar cerita tentang beliau. Kerjasama beliau dengan ustadz-ustadz besar. Kerjasama beliau dengan banyak organisasi. Dan dakwahnya gak ecek-ecek ya. Itu sampai ke pelosok-pelosok desa. Masya Allah, kita pengen dengar ceritanya. Ustadz Dimas, gimana kok seorang programmer bisa nyangkut ke dunia dakwah itu gimana? Masya Allah, sebetulnya berawal dari orang tua ya, bapak saya. Karena beliau itu ikut jemaah tabligh CT. Jadi semangat dakwah itu menular ke saya gitu. Kalau jemaah tabligh terkenal dengan khuruj ya, pergi untuk berdakwah ngajak orang ke masjid, Masya Allah. Ya. Lanjut. Jadi kalau saya ngobrol sama orang tua, meskipun bapak tuh ngomongnya susah ya Ustaz ya. Karena stroke. Gitu. Dia tuh bagaimana caranya kita mengajak orang, meskipun dia ngomong susah gitu. Tapi semangat dakwahnya itu
luar biasa. Jadi kalau berawal jadi ketika ngobrol sama orang tua lah, one on one gitu biasanya. Pokoknya Dimas itu harus ngajak orang gitu, meskipun sedikit, meskipun ya intinya ngajak orang berdakwah lah gitu. Itulah motivasi saya ingin berbakti kepada orang tua ya Ustaz ya. Bagaimana caranya hal yang saya bisa, yang saya mampu bisa mengajak ke hal yang dakwah itu. Tidak hanya di keislaman tapi di teknologi gitu kan. Makanya ada Quran memang dan sebagainya gitu. Kalau pengalaman dakwah itu saya sempat dulu nih yang lucu nih. Ustaz Somad ya. Ustaz Abdul Somad. Tahun 2017 2016 saya lupa. Kita ngundang Ustaz Somad itu ke Bandung Ustaz. Belum viral. Saya tawarin nih proposal Ustaz Somad dengan selembar dua fotokopi. Saya ada Ustaz dari Riau nih bagus. Nih coba ya. Mau nggak masjid antum dekem antum untuk jadi datang beliau. Gak ada yang mau Ustaz. Lihat fotonya ya mungkin maaf ya Ustaz ya gitu. Mungkin mereka pakainya yang pakai jubah gimana kan. Oh oke. Kalau Ustaz Somad kan sederhana gitu. Dia low profile ya walaupun Masya Allah high intelligence tapi tampilannya low profile banget. Terlalu baik antum Ustaz. Kurang berdandan. Lanjut. Nah itu salah satu portfolio dakwah Ustaz ya. Kita mengenalkan Ustaz Somad di Bandung dulu. Akhirnya sampai viral sekarang kan. Setelah Bandung itu mungkin 2 minggu ke Bandung beliau terus ke Azikros itu viral. Boom gitu. Habis itu mau ngundang lagi yang dulu masjid saya tawarin. Gak bisa lah sekarang udah banyak jadwalnya gitu. Udah full. Yang dulu menolak Ustaz Somad sekarang minta udah full gak kebagian rasain. Kalau dulu saya inget kertas tuh fotokopi tawarin sama masjid di Bandung. List saya bikin database masjid tawarin karena saya kan ongkos kan mahal tapi nggak diisi gitu kan. Akhirnya alhamdulillah sekarang viral beliau kan. Insya Allah. Alhamdulillah. Gak hanya dakwah itu besar, ada juga dakwah ke pelosok saat kita biasanya pemirsa tuh anak punya komunitas di Bandung namanya tuh KDKB ya. KDKB itu apa singkatan apa? Komunitas Dakwah Kabupaten Bandung. Oke. Karena kita berawal iri perkembangan geliat dakwah di kota. Kalau di kota itu ustadz banyak sekali, punya keilmuan banyak sekali. Benar. Ketika mereka undang ke daerah kita kabupaten di kampung nggak mau. Karena apa? Bukan berarti nggak mau karena macet Ustadz. Kita kalau misalkan di kota ke Kabupaten Bandung itu luar biasa macetnya gitu. Macet. Kemudian tantangannya lebih besar ya, mungkin berat amplopnya juga berkurang. Makanya kita malah sampai ngundang dari Riau itu waktu itu. Tapi alhamdulillah berjalan dengan waktu kita fokuskan untuk membuat suatu kajian keilmuan di daerah Kabupaten Bandung gitu kan. Tidak hanya di Kabupaten Bandung, kita ada pusat di satu masjid besar di Al-Fatu namanya. Kita ingin juga menggarap ke Masjid Fat yang Al-Fat yang tiangnya besar. Oke. Dulu kita ada kajian itu tiap bulan Ustadz, minimal ada ustadz yang bagus lah gitu kan, yang nasional. Ustadz Adi dulu setahun sebulan sekali. Ustadz Adi Hidayat ya. Sebulan sekali kita punya materi tematik sampai mungkin 1-2 tahun ya. Setelah itu banyak lah ustadz kayak Ustadz Salim Afil dan sebagainya. Ada juga TV One pernah masuk ke sana kan, kita ajak. Alhamdulillah. Gak hanya di pusat Soreang, kita kan di Soreang ya. Di kabupaten kita juga pengen masuk ke pelosok nih, pelosok desa-desa yang mungkin banyak sekali daerah-daerah yang secara keilmuan agamanya kurang atau mungkin terlalu banyak kurafatnya Ustadz gitu ya. Jadi ingin kurafat ya. Oke. Jadi ingin kita mewarnai dakwah. Di sana juga ada Asatidz, ada MUI, tapi kita ingin mewarnai dakwah supaya lebih tersebar lagi, terutama yang berhubungan dengan kurban, yang berhubungan dengan bersifatnya adalah sembako. Kita bagi sembako, bagi kurban. Ketika ada kajian, mau gak mau kita harus siapkan sembako, siapkan minimal untuk makan mereka. Yang penting mereka bisa mau ngaji, datang di masjid, kita siapkan semuanya. DKM pun gak perlu memikirkan ini gimana, kok nggak usah, kita langsung terjun. Dan itu dana dapat dari mana? Disupport dari mana? Kita ada donatur alhamdulillah Ustaz. Donatur dan mungkin beberapa teman-teman yang punya tabungan gaji kita sisihkan lah Ustaz gitu. Untuk ongkos, untuk sembako gitu dan sebagainya. Alhamdulillah. Dan teman-teman, Ustadz Dimas ini alhamdulillah berhasil kita rayu. Akhirnya beliau gabung dengan misi STFQ. Sekolah Tahfiz Fahim Quran. Ini sekolah gratis yang unik. Uniknya di mana? Kita mencetak penghafal Quran sekaligus ahlul IT dan itu free.
Dan ahlul IT-nya ini silabus dan kurikulumnya itu berorientasikan industri. Jadi ilmu-ilmu yang dibeli itu ilmu-ilmu mahal, ilmu-ilmu yang dibutuhkan oleh industri. Jadi kita bisa berkata, lulusan STFQ, insya Allah itu akan jadi freelancer keren, itu akan mudah diserap di lapangan industri teknologi di Indonesia. Ustadz Dimas, apa sih yang dibutuhkan santri yang nggak ngerti teknologi, yang di dalam otaknya cuma agama, cuma Al-Quran, lalu bagaimana cara kita membuat dia punya passion di dunia IT? Ya. Gimana Ustadz? Kalau berkaca dari santri yang sekarang ya, angkatan pertama, memang ada yang sudah hafal 30 juz tapi ngetik pun 11 jari. Segini. Ngetik begini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi kita bagaimana mengenalkan teknologi ke mereka gitu kan. Itu problemnya. Gimana? Memang perlu strategi ya. Kalau misalkan strategi akademisi susah. Karena akademisi itu ya mereka tuh harus belajar. Kalau misalkan apa namanya itu secara kurikulum itu panjang banget gitu kan. Panjang gitu kan. Jadi kita pakai strategi praktek. Lebih banyak ke praktek. Ya, project based learning. Betul. Praktikal gitu. Kita ada modul khusus yang buat mereka mudah bagaimana menanamkan dari dunia tahfiz ke dunia IT supaya mereka paham. Ada teknis tersendiri, ada teknis, ada metode tersendiri. Yang minimal itu pendekatan secara praktikal gitu. Kalau secara akademik ribet lah, kita harus belajar dulu tipe data, terus algoritma berat nanti gitu kan. Apalagi mereka mungkin sudah bisa hafal mungkin 30 juz, gak perlu nih ini. Jadi akhirnya menyerah di sana gitu Ustaz gitu. Apalagi yang awalnya segini ketiknya, bagaimana cara bisa begini ketiknya gitu. Jadi bisa kita simpulkan dari jawaban beliau. Yang pertama ya harus didekati, diberi pemahaman bahwa Al-Quran kalau ditambah teknologi bisa keren banget loh. Itu yang pertama. Dan yang kedua, ini tadi yang menarik. Kalau kita jalankan kurikulum silabus yang reguler, yang biasa dijalankan di sekolah, yang Ustadz Dimas tadi sebut dengan akademisi, itu akan butuh saya rasa lebih dari 3 tahun untuk menghasilkan seorang programmer yang handal. Ustadz Dimas mengambil strategi banyakin praktek, banyakin kerja, learning by doing, learning by project gitu. Dan inilah yang membuat Ananda yang ngetiknya tadinya cuma ini, sekarang udah 11 jari bahkan. Ustadz Dimas, jadi sekarang anak yang ngetiknya begini itu udah paham apa? Udah bisa coding sekarang, udah keren-keren, udah boleh explore. Disebutkan apa yang mereka pahami, mungkin JS, JavaScript, mungkin apa? Kita kan ingin create full stack ya Ustadz ya. Full stack developers. Bisa React, bisa Node.js, database, dan punya produk sendiri. Nah mereka sudah bisa bikin itu gitu. Masya Allah. Waktu belajar di STFQ 2 tahun. Tahun pertama full lebih banyak teori ya. Walaupun project mungkin 60% ya. 60% project, 40% teori. Nah di tahun kedua kita perbanyak praktek. Banyak kerja, banyak terima order, banyak create sesuatu. Bayangkan cuma belajar sekitar 1 tahun itu bisa React, bisa JavaScript, bisa apa lagi? Kalau HTML jelas ya, HTML, CSS. Kita juga mengadop startupology Ustaz. Bagaimana cara membuat startup gitu. Udah paham React, udah paham JavaScript. Ya kalau kita bicara HTML, CSS itu kan bootstrap itu kan udah pasti ngikut gitu ya. Dan database, dan lebih dari itu mereka dikasih ilmu tentang startupology. Udah ngerti tentang agile. Ada yang agile, sprint, scrum ya. Itu mereka udah tahu loh. Mereka udah belajar itu loh. Luar biasa kan? Keren, Masya Allah. Itu yang diadop di startup yang saya sempat bekerja juga sebetulnya. Jadi saya itu memberikan segala apa yang saya sudah pelajari ke mereka Ustaz gitu. Ini yang mahal ya. Ini Ustadz Dimas belajar itu tuh tahunan, ngumpulin pengalaman itu tuh tahunan. Sampai kita bisa ngerti yang industri sukai itu pakai bahasa apa, yang industri sukai dia pakai teknologi apa, itu mahal loh. Dan ini udah di-share gratis. Keren kan? Ustadz Dimas, sekarang kita ngomong Quran Memo. Quran Memo tuh hebatnya di mana? 3 poin. Itu pertama adalah bisa di mana saja. Kita bisa ngapal bisa di mana saja. Mobile ya? Mobile.
Yang kedua ada metode khusus. Metode khusus. Pengulangan, mendengarkan gitu. Yang ketiga adalah kita bisa setoran online. Setoran online. Ketika mungkin beberapa teman yang mungkin sibuk atau mungkin jauh dari Asatidz, mungkin secara di kita mungkin kenal Ustadz Furan, tapi banyak sekali di luar sana yang tidak kenal dengan Ustadz yang bisa untuk menjadi guru Quran. Di kita ada memfasilitasi itu gitu Ustadz. Quran Memo adalah komunitas Tabidul Quran. Di sana ada strategi spesial. Kemudian ada metodenya, bisa setoran online langsung dengan Hafizah. Ini yang keren. Dan kalau kita belajar sendirian, tentu semangat akan berbeda kalau kita belajar dengan komunitas yang besar. Quran Memo udah dipakai berapa orang, Ustadz? Di database kita ada mungkin 80 sampai 100 ribu. 80 sampai 100 ribu. Itu Indonesia aja atau? Indonesia saja. Ada campur beberapa kayak, tapi orang Indonesia semuanya ada. Malaysia mungkin kalau Melayu ya Malaysia, Brunei, di Eropa pun ada tapi base-nya orang Indonesia gitu. Oke. Orang Amerika juga ada tapi dia orang Indonesia juga. Oke. 100 ribu pengguna itu baru satu bahasa ya. Rencananya Quran Memo itu mau dibikin multi language. Ya. Berapa rencananya bahasa yang mau ditaruh di situ? Kita ingin rencana ada Arab, Prancis, mungkin Turki ya kayaknya menarik juga ya. Oke. Inggris? Inggris. Inggris, Prancis, Turki, dan Arab. Nah nanti kita akan rekrut Hafiz itu sebanyak mungkin paralel dengan kebutuhan para pengguna. User makin banyak, insya Allah kita bisa kumpulkan Hafiz makin banyak. Masya Allah Ustadz, saya bayangkan kalau Quran Memo ini dipakai orang banyak dan setiap huruf yang mereka baca ulang, kita kebagian pahalanya. Masya Allah. Semoga Allah ridho dengan upaya ini dan semoga Allah mudahkan rencana ini. Ustadz Dimas, saya butuh 2 nasihat untuk santri nih supaya bisa sukses kayak Ustadz Dimas. Yang pertama ada orang tua ya, minta doa orang tua. Tidak ada kesuksesan kalau kita misalkan durhaka terhadap orang tua. Yeah. Orang tua masih ada bantu untuk mereka buat bahagia dengan keberadaan kita gitu. Oke. Yang kedua? Yang kedua adalah belajar dan hargai guru-guru kalian. Oke. Minta doa ke mereka supaya didoakan supaya kalian sukses gitu. Ya. Teman-teman, sahabat Gesi Channel yang mulia, ini adalah nasihat yang penting dari orang yang sudah makan asam garam yang banyak di dunia kerja, di dunia freelance, di dunia industri teknologi, juga di dunia dakwah. Nasihatnya 2. Yang pertama, birrul walidain. Yang kedua, sama juga, cuma arahkan ke guru. Hormati guru, cintai guru, maka ilmumu berkah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.